Sambil menunggu Mas Rizky yang akan menjadi bintang tamu saya akan bacakan dulu. Topik hari ini adalah mengisi SPT ala pengusaha. Mengapa ala pengusaha? Karena pengusaha itu teliti kalau ngisi ya. Tak kayak kita ngisi asal jebret-jebret. Tahu-tahu salah posting dan akhirnya masalah baru datang belakangan. Ya, ini bintang tamu saya namanya Mas Rizky Cahayanda. Dia adalah founder dari uh, Business Best Friend. Ini konsultan pajak resmi yang memegang beberapa perusahaan besar. Beliau berdomisili di Bandung. Saya ajak ngobrol-ngobrol tentang pajak ya. Apakah dengan COVID-19 ini pemerintah punya program untuk menunda pajak seperti halnya pajak kendaraan itu kan ditunda sampai 3 bulan. Jadi kalau Anda nggak punya duit sekarang, boleh nunggak sampai 3 bulan tanpa dikenakan denda. Nah, apakah ini berlaku juga untuk pajak-pajak yang lain, seperti misalnya pajak perusahaan dan sebagainya. Nah, ini mungkin Mas Rizky sudah masuk. Oke, kita tunggu bentar lagi beliau akan muncul. Mudah-mudahan nggak ada masalah dengan koneksi. Ya, namanya akan segera muncul. Mas Rizky, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi Rambutnya wabarakatuh. beda, Terima jadi kasih Pak Bi udah diundang. Oke, Mas Rizky, nanti karena komunikasi di IG Live ini seperti pakai handy talkie, jadi kalau Ya. saya ingin ngomong, saya persilahkan baru ada ngomong. Jadi kita nggak bisa saling tiban, ya. Oke, pengalaman saya seperti itu. Kelihatannya WiFi bagus, cuman kamera kurang nunduk, HP-nya kurang nunduk, jadi Anda Oh kurang kurang. kelihatan. Ini Ya, Pak Bi. gitu. Ya, Anda pasti pakai kursi kayak saya. Oh iya siap. Oke, Mas Rizky. Ini agenda kita hari ini. Saya buka dulu kira-kira 5 menit, ya, menyapa Siap Pak Bi. teman-teman. Nanti gantian Anda akan menyapa teman-teman juga. Ya. Kemudian saya akan minta Anda memperkenalkan diri. Kemudian topiknya tentang COVID-19 ini, apakah uh, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menunda pajak atau SPT atau gimana. Kemudian bagaimana cara ngisinya, Anda jelaskan nanti. Karena meskipun COVID-19 ini sedang menyita perhatian, kita tidak boleh melupakan kewajiban, yaitu mengisi SPT. Itu ya Mas Sigi ya. Ya Oke, benar Pak Bi. sekarang saya persilakan Anda memperkenalkan diri, dari mulai uh, bagaimana Anda memulai usaha ini, kemudian mengawali uh, bisnis best friend ini. Silakan Mas Sigi. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat Pak Bi yang udah ngundang IG Live buat ke kita. Sebenarnya ini pertama kali saya live Pak Bi, belum pernah live. Belum pernah, cuman pakai Instagram tapi nggak pernah live gitu. Mungkin kalau suara saya jelas ya Pak Bi ya? Ya agak ngelag sedikit, tapi masih bisa diikuti. Mas sudah diikutin Pak Bi ya? Oke. Pertama tuh saya memang dari dulu, dari pertama kuliah tuh saya di Bandung tahun 2001, itu memang mengawalinya dari berbisnis Pak Bi. Kita bisnis saja dari dulu. Belum pernah saya sampai hari ini tuh kerja sama orang sebenarnya. Jadi dari dulu berbisnis saja, mulai dari bikin baju untuk perpisahan di sekolah, buka kafe, jualan di pinggir jalan, buka fotokopian.
jadi tour guide, sampai ikut MLM juga pernah. Singkat cerita, berjalan ini terus, tahun 2008 itu, waktu itu di pajak tuh ada seperti tax amnesty sekarang, namanya itu sunset policy. Waktu itu saya punya perusahaan Pak Bia CV, itu ada masalah sama pajaknya. Cuman pas saya mau ngurus, saya bingung. Nah, setelah saya bingung ini, saya juga bingung mulainya dari mana, ininya gimana. Karena saya dagang, tapi basicnya ini kuliahnya matematika. Bukan orang marketing, bukan orang marketing, bukan orang accounting. Jadi sekolahnya matematik. Ya setengah salah jurusan lah bagi. Nah, singkat cerita, 2018 itu ada masalah dengan pajak di CV saya. Saya ikut sunset policy. Kebenaran saya baru nikah waktu itu, baru nikah. Mertua saya ini mantan pegawai pajak. Saya diskusilah dengan beliau. Setelah saya diskusi dengan beliau, beliau ini sampaikan ke saya, udah saya bingung jelasinnya. Tanya aja sama teman saya di Bandung, katanya gitu. Nah, pas tanya sama teman beliau di Bandung, akhirnya waktu itu ada brevet. Brevet tuh ikut kursus pajak, Pak Bi. Ikutlah saya kursus pajak di situ, mengawalinya 3 bulan itu ikut kursus, tetap akhirnya bingung juga, karena saya nggak punya basic. Cuman kelebihannya, mungkin saya karena udah biasa berbisnis, ngerti tentang cash flow, gitu-gitunya udah ngerti. Nah, waktu ikut brevet itu ada teman yang satu habis-habisan waktu itu dia dalam tanda kutip lah dikerjain orang pajak dalam tanda kutip. Nah, yang satu lagi pengusaha, dia juga bingung sama pajak. Akhirnya kita mutusin, ya udah deh, biar kita nggak kehilangan momen, kita buka kantor aja. Waktu itu gitu. Cuman kan kita sadar diri nih, kita nggak punya ilmunya, ilmunya masih dikit, nggak punya izin dan lainnya. Saya waktu itu pinjem izinnya mertua saya, jadi seperti bikin cabang lah gitu Pak Bi. Nah, bikin cabang. Cuman karena saya dari dulu berbisnis di retail, ini kan bisnis konsultan ini kan kayak nggak menarik Pak Bi ya. Siapa nggak ada yang dateng, jualannya bingung. Nah, akhirnya waktu itu kita juga nggak punya ilmu. Saya mutusin gini sama teman-teman, ya udah kita bikin brosur aja. Nah, pas kita bikin brosur, waktu itu saya bikin brosur tuh hampir 500 brosur, yang waktu itu harganya menurut saya cukup mahal, hampir 6.000 kita bikin waktu zaman itu. Kita bagiin ke kantor-kantor, kita bagiin ke toko-toko di dekat kantor saya waktu itu. Yang luar biasanya, nggak ada satupun Pak Bi yang balik dari 500 brosur itu. Nah, jadi singkat cerita, agak down lah waktu itu. Oh, ini bisnis nggak menarik nih, kayaknya. Nah, terus, jadi agak ditinggalin mungkin sekian waktu, dan akhirnya teman saya 2 ini leave. Jadi dia, udahlah, kita nggak jalanin lagi, you aja yang jalanin. Akhirnya saya jalanin bisnis ini, tapi setengah hati Pak Bi. Setengah hati, saya punya karyawan waktu itu 1 orang, yang jaga di kantor lah ya. Nah, karyawan saya ini jaga di kantor. Waktu itu saya diskusi sama istri, bisnis ini kita jalanin lagi apa enggak ya, bisnis konsultan ini. Karena kan saya enggak, penghasilan saya bukan dari konsultan pajak waktu itu. Karena saya punya beberapa bisnis, jadi penghasilan saya tuh bukan dari konsultan pajak. Jadi saya santai aja mau ngantor, mau enggak gitu. Nah, istri saya waktu itu ngasih motivasi gini, kalau mau dijalanin harus diseriusin, kata dia gitu. Nah, singkat dari situ, mungkin udah berjalan 2 tahun, saya seriusin, saya akhirnya ikut ujian Pak Bi waktu itu. Tanda keseriusan saya tuh saya ikut ujian, namanya tuh kalau di pajak tuh SKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Katanya sih ini termasuk ujian profesi paling sulit nih Pak Bi. Nah, saya ikut ujian itu, setelah lulus, karena saya punya trauma nawar-nawarin pajak yang 500 pajak ini ditolak waktu itu sama teman-teman. Akhirnya tahun 2012 itu saya ikut ujian sampai lulus beres semua. Saya nggak pernah nawarin lagi Pak Bi. Jadi saya ketemu teman-teman di
himpunan, saya kan anggota HIPMI, di HIPMI, di mana-mana saya nggak pernah menawarkan jasa konsultan pajak ini. Sampai tahun 2018 akhir, Pak Bi. Nggak pernah saya tawarin. Waktu itu saya ikut BBB, ikut kelasnya Pak Bi. Oh, Nah, ikut di oh kelas itu Pak belum Bi. belum mulai ya, belum mulai itu ya. Iya. Nah, itu saya udah jalan, konsultan pajak udah jalan, tapi bayar Oh, referensi aja Pak Bi. Tapi saya nggak pernah oh, nawarkan ke oke. siapapun. Jadi kalau waktu itu ada teks amnesti, Mas Rizky tolong jadi pembicara, ya udah saya jadi pembicara. Tapi saya nggak nawarin, biar saya yang ngerjain. Saya nggak pernah nawarin, karena Hmm, saya punya trauma di 500 brosur brosur gak itu ada ya. yang balik gitu. Nah, pas waktu itu saya ikut BBB, ini juga kebetulan juga niatnya sih ngebantu brand istri saya, niatnya ngebantu brand istri. Cuman pas Pak Bi suruh bikin brand canvas, saya bingung, saya nggak punya arwahnya di situ. Nah, dari situ pas Pak Bi suruh ya kita harus maju satu-satu nih. Saya masukin lah konsultan pajak. Nah, masukin konsultan pajak, Pak Bi bilang gini, tagline-nya apa? Saya bilang kan, tagline saya berjualan tanpa menawarkan. Nah, dari situ Kak Bi, oh nggak boleh tagline-nya itu, katanya gitu. Nah, Hmm. singkat cerita, ya udah deh, apa nih? Nah, akhirnya Pak Bi kasih hadiah waktu itu sama saya. Tagline-nya, setia negara, paham pengusaha. Thank you Pak Bi ya. Nah, nah dari situ Pak Bi sambil berjalan, 2018-2019 itu berjalan, eh, waktu itu klien saya memang udah cukup banyak Pak Bi ya. Memang berjalan tuh biarpun saya nggak menawarkan, mungkin teman-teman juga percaya sama saya, memberikan kepercayaan. Saya udah cukup banyak apa sih ngerjain klien. Waktu itu udah mungkin pengalaman saya ngerjain klien udah di atas 200 klien lah mungkin ya yang saya kerjain. Hmm. Nah, akhirnya saya ngerasa gini Pak Bi, kok agak capek ya tiap hari orang harus ketemu saya terus gitu. Nah, karena mungkin yang maju personal brandingnya Pak Bi ya. Nah, dari situlah 2019 akhirnya saya mutusin ya kita mungkin kayaknya harus majuin company brand nih. Disitulah kita bikin bisnis best friend Pak Bi. Hmm. Gitu Pak Bi kira-kira pengalaman perjalanan ya Pak Bi. Ya, ya, ya. Eh, luar biasa juga ya. Iya, Sempat nyebar brosur 500 dan ternyata tidak ada respon. iya. Ya memang apa namanya eh, teman-teman kebanyakan terutama para pengusaha yang baru-baru itu mereka berpikir seolah-olah pajak itu bisa dihindari. Sementara saya sebagai pelaku bisnis yang dari zaman dulu, mengapa saya patuh bayar pajak? Karena eh, kalau saya pasang di media pasti kena PPN. Gitu. Tuh. Nah, akibatnya karena saya harus bayar PPN, apalagi sekarang ya, begitu keluar invoice sudah langsung online. Jadi PPN mau tidak mau harus dibayar. Kemudian pajak perusahaan juga itu di situ kita uh, bikin tax planning kecil-kecilan lah ya. Jadi kalau profitnya segini, uh, coba deh kita bikin cost yang bisa mengurangi supaya pajaknya taxnya bisa lebih kecil. Jadi di situ saya mulai belajar juga karena saya basicnya sebagai copywriter ya, jadi kurang paham tentang mengisi SPP. Akhirnya saya pakai konsultan pajak juga karena pasti sudah lebih tahu. Gitu. Nah, pengalamannya Mas Rizky gimana dengan pengusaha-pengusaha yang kayak saya gini, yang maunya sih kalau boleh jangan bayar lah ya, karena kita kerja keras gitu ya, terus kemudian dipajekin kalau misalnya anak-anak sekarang kayaknya nggak fair banget, tapi ya gimana ya itu kewajiban kan. Kalau kita setia pada negara ini ya kita berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, biasanya yang dihadapi Mas Rizky, ini klien-klien macam begini gimana menghadapinya? Silakan. Jadi gini Pak Bi, memang di lapangan ini kita ketemu klien kan beda-beda ya Pak Bi. Ada yang biasa gini, saya ngalamin itu dapat klien yang satu kronis,
Jadi udah dihimbau, mau diperiksa pajak, istilahnya dia udah nggak tahu mau ngapain lagi. Biasanya ketemu klien satu yang tipikalnya begitu. Hmm. Atau yang kedua, dia tuh yang punya masa lalunya buruk. Misalkan gini, dulu orang tuanya nggak taat pajak, anaknya tahu nih, gara-gara orang tuanya nggak taat pajak, habis harta bapaknya waktu itu pas diperiksa dan lain-lain. Nah, jadi anaknya nggak mau kayak bapaknya, biasanya gitu. Oh. Atau yang atau yang ketiga, memang dia baru mulai bisnis, terutama anak-anak mungkin generasi-generasi yang baru, Pak Bia, ya udah kita mau bantu negara gitu. Itu ada yang begitu. Nah, kalau dari ngelihat tiga ini, biasanya saya itu pendekatannya beda-beda, Pak Bi. Memang yang harus saya sampaikan ke teman-teman pengusaha ini, kan pajak itu sama kayak kematian, nggak bisa kita hindari. Sadar atau nggak sadar, kita itu pasti bayar pajak. Apapun, sadar nggak sadar itu kita pasti bayar pajak. Nah, jadi saya tuh ngasih pengertian dulu ke teman-teman biasanya. Ngasih pengertian ke teman-teman, terus saya bilang, kalau ngobrolin pajak, ini harus egois. Harus egois, jangan peduliin orang lain. Biasanya gini, ada yang datang ke saya, dia bilang gini, saya baru mulai disuruh bayar pajak. Teman saya udah jalan 10 tahun, 5 tahun nggak bayar pajak, nggak apa-apa, kata dia gitu. Nah, saya bilang gini, itu sebenarnya bom waktu aja. Nanti kalau mungkin satu saat orang pajak tahu, pasti dia kena, dan itu bakal habis. Nah, biasanya saya ceritain kasus beberapa teman yang pernah saya bantu atau pernah saya handle juga mengalami seperti itu halnya gitu. Nah, biasanya kita mulai pelan-pelan Pak Bi. Kita kasih tahu kenapa harus bayar pajak, kenapa nggak bisa dihindarin. Apalagi zaman sekarang ini, orang pajak itu sumber datanya dari mana-mana. Nah, jadi saya bisa bilang jangan ngindar deh gitu. Mending laporin, tapi harus diplanningkan. Karena di lapangan itu belum tentu yang kita laporin benar, orang pajak tuh anggapnya tuh pasti kita benar, belum tentu. Saya kasih contoh, saya punya klien, omsetnya kurang lebih 11M. Kurang lebih 11M. Mungkin di mata orang pajak, ya di mata orang pajak, ini kan wow, luar biasa omsetnya 11M. Tapi labanya nggak sampai 200 juta profitnya. Nah, di sini kan kita harus bisa bikin cerita gitu. Nah, kita harus bisa bikin cerita. Mungkin teman-teman teman-teman pengusaha biasanya tuh ya udahlah ngisi aja SPT, yang penting isi lapor. Nah, itu saya agak tentang tuh. Karena SPT itu harus bisa bercerita. Orang pajak nggak Fiskus itu orang pajak tuh nggak pernah tahu persis bisnis kita gimana. Tapi SPT itu yang cerita. Nah, jadi saat kita ngisi SPT, itu harus benar-benar kita lihat omset kita yang mana, harta kita yang mana yang belum dimasukkan, yang mana yang udah dimasukkan. Nah, terus tahun lalu kita gimana, itu kita harus planning. Apalagi kalau misalnya gini, saya males bayar pajak. Saya bilang gini, boleh nggak kita nggak bayar pajak? Ya mungkin pajak itu kan sifatnya maksa ya. Ada yang sampai nyeleneh pajak itu ngerampok katanya gitu. Mungkin secara nggak langsung beberapa orang bisa bilang membenarkan. Tapi kita nggak bisa menghindar karena itu dilindungi undang-undang. Gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang gini, kejebaknya tuh pas beli aset, beli sesuatu baru kena sama pajak. Nah, pas sudah kena, habis banyak. Nah, mungkin menurut saran saya, ya harus dipersiapkan. SPT itu harus dipersiapkan. Karena di mata pajak, terkait penghasilan itu, cuman jadi dua. Yang pertama, habis kita konsumsi. Yang kedua, jadi aset. Udah itu aja. Ya. Kalau kita habis konsumsi terus, ya mungkin orang pajak belum tentu tahu. Tapi kan kita pasti suatu saat mengkonversi profit kita tuh jadi aset. Ya. Jadi pajak tuh harus care lah kita sama pajak. Ya, ya. Jadi dulu yang menjadi finance director saya itu adalah ayah saya, almarhum. Karena beliau tadinya orang bank, jadi dia
paham lah tentang begini. Itu saya kaget-kaget tuh sama beliau. Tiba-tiba beliau pagi-pagi bilang, kamu harus beli Mercy. Loh, saya nggak butuh Mercy. Nggak, harus beli Mercy. Ya udah, saya nurut aja ke showroom, beli gitu kan. Udah, nggak lama, terus dia bilang, ini ruko kita ini mau dibeli apa nggak nih? Katanya gitu. Saya bilang, kita ngontrak aja, ngapain beli gitu. Enggak, kamu harus beli gitu. Saya beli juga akhirnya. Nah, saya baru tahu bahwa ternyata itu adalah cara-cara beliau untuk membuat dalam tanda petik tax planning ya yang tidak dijelaskan ke saya. Gitu. Nah, ini kan tax untuk badan. Nah, untuk yang pribadi saya sendiri itu beliau juga mengisi. Gitu. Ini, kamu gini aja, kamu ini gitu. Jadi, nah ini banyak teman-teman yang nanya dari Mbak Asetia juga menanya bagaimana cara mengisi SPT, karena yang saya dengar dari ayah saya itu kalau badan itu bisa masih enak lah dimainin, tapi kalau pribadi itu udah mentok lah, istilahnya udah baru berhenti dia bayar pajak kalau dia meninggal kan gitu. Tapi kalau perusahaan kan penerusnya masih ada, jadi masih bisa terus digali terus. Nah, ini ada istilah yang harus diselamatkan adalah pemilik atau personal. Karena personal itu berhenti bayar pajak kalau meninggal. Nah, ini mungkin Mas Rizky bisa memberikan masukan buat teman-teman, silakan. Ya benar Pak Bi. Jadi kalau menurut saya itu memang yang harus paling safety itu adalah ownernya dulu. Nah, kalau zaman dulu yang saya lihat, maksudnya saya ngerjain pajak kurang lebih baru 10 tahun. Kalau saya lihat itu kebanyakan, kalau yang periode sebelum 2010, pengusaha itu sembunyi di balik perusahaan. Jadi pengusahanya kaya miskin, usahanya yang kaya, dia belinya pakai di tempatnya usahanya, misalkan gitu. Misalkan Pak Bi punya PT, beli mobil lewat PT aja, beli rumah lewat PT aja. Kalau sekarang itu nggak bisa. Itu orang pajak ngelihatnya dividen terselubung. Sebenarnya owner tuh lagi ngambil dividen, tapi nyembunyiin. Itu kalau ketahuan orang pajak itu juga kena. Kalau saya kebalik, pengusahanya itu harus kaya sehingga dia bisa bikin perusahaan. Jadi bukan pengusahanya miskin, usahanya yang kaya. Pengusahanya harus kaya dulu supaya dia bikin perusahaan. Ya mungkin kalau contoh gampangnya kayak Bang Sandi lah, Bang Sandiaga Uno. Kalau ini kacamata saya Pak Bia, Bang Sandi ini kan pengusaha luar biasa, ya. Tapi beliau kan santai aja karena yang maju semuanya PT Saratoga misalkan gitu. Nah, kita juga gitu. Kita harus dimampukan dulu untuk setoran modal dan lain-lain. Jangan sembunyi. Kita harus kaya karena kalau nggak nyambung, ya itu orang banyak pasti tahu. Nah, jadi memang harus dipersiapkan pengusahanya sebagaimana mungkin, ya dia laporin dulu. Karena sebelum dia punya PT, pastikan dia nih bisnis dulu sendiri Pak Bia. Entah kalau Pak Bi mungkin copywriter dulu, punya penghasilan dulu, baru dia bikin PT. Yang harus saya tegasin di sini, di dalam pajak itu banyak sekali loopholes, banyak sekali celah. Nah, celah-celah itu legal kita manfaatkan supaya kita bayar pajak bisa lebih kecil. Legal itu, sangat legal. Nah, mungkin kalau yang bukan di bidang pajak kan, wah gimana caranya? Nah, itu yang harus kita persiapkan sebenarnya. Ya mungkin setiap usaha pasti beda-beda gitu. Iya. Gitu sih Pak Bi. Jadi silakan Pak Bi. Itu yang menarik tadi Mas Rizky bilang bahwa SPT itu harus punya cerita. Dia harus bisa bercerita gitu ya. Sehingga kenapa kok isinya begini? Sehingga kenapa kok seperti ini? Nah, cerita apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ini supaya ya bayar pajak sih bayar pajak ya, tapi sisanya tetap harus banyak kan gitu. Iya, benar Pak Bi.
Nah, mungkin kita start awalnya dulu. Kalau saya biasanya tuh ngelakuinnya, teman-teman yang mau bikin SPT, dia harus ngelis dulu apa yang dia punya.